Amerika Serikat dan Israel berkolaborasi menyerang Iran. Serangan menargetkan perusahaan baja. Hubungan Macron dan Trump memanas, keduanya saling sindir. Trump menghina NATO disebut sebagai macan kertas. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Amerika Serikat dan Israel bergabung menyerang kompleks baja di Iran Tengah dan Barat Daya menyasar perusahaan baja. Lokasi ini mengalami kerusakan parah. Baja adalah material sangat penting dan esensial memproduksi industri dan militer, termasuk rudal, drone, dan kapal. Amerika Serikat dan Israel bergabung menyerang kompleks baja di Iran Tengah dan Barat Daya. Kompleks perusahaan baja Mubarakeh merupakan salah satu perusahaan baja terbesar di Iran, terletak di provinsi Isfahan, bagian tengah. Iran Fars melaporkan serangan menyebarkan kerusakan pada unit produksi. Dilaporkan Al Jazeera, Rabu 1 Maret 2026, penilaian awal menunjukkan serangan besar-besaran dengan kerusakan dan kehancuran signifikan pada unit produksi. Salah satu anak perusahaan dari perusahaan baja, Safed Dash Steel, terletak di provinsi Charmahal dan Bakhtiari bagian barat daya, mengalami kerusakan parah. Baja adalah material sangat penting dan esensial memproduksi industri dan militer, termasuk rudal, drone, dan kapal. Al Jazeera melaporkan terjadi ledakan di wilayah Isfahan di tengah Iran pada Rabu 1 Maret 2026. Media Iran melaporkan kota Kerman dan Sirjan di selatan Iran diserang Amerika Serikat dan Israel. Di sisi lain, Iran mengklaim menembak jatuh pesawat tak berawak milik Amerika Serikat di Lorestan, Iran Barat. Polisi di Provinsi Lorestan mengatakan mereka menembak jatuh sebuah pesawat tak berawak buatan Amerika Serikat di kota Khorramabad. Kantor berita Iran Tasnim melaporkan serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Serangan menargetkan fasilitas meteorologi di Provinsi Bushehr dan menghantam sebuah peternakan unggas di daerah Dashtetan. Informasi selanjutnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyindir Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Macron menyebut negara bisa berubah posisi secara tiba-tiba berpotensi merugikan sekutu. Sebelumnya, Trump mengkritik Prancis karena tidak membantu dalam perang Iran. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyindir Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat memanas perang di Iran. Sindiran muncul setelah Trump mengecam Prancis karena dianggap tidak berpartisipasi dalam konflik melawan Iran. Macron menekankan penting sikap konsisten dalam hubungan internasional dan menyindir negara bisa berubah posisi secara tiba-tiba sehingga berpotensi merugikan sekutu. Dikutip AFP, hal ini disampaikan Macron saat berbicara di hadapan pebisnis dan investor di Tokyo, Jepang pada Rabu 1 Maret 2026. Macron mengakui Eropa kerap dianggap bergerak lebih lambat dibanding negara lain, namun menurut Macron, gerakan ini justru menjadi kekuatan. Macron kemudian menyindir negara bergerak cepat tetapi tidak konsisten. Pernyataan ini merujuk pada perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran berlangsung memasuki bulan kedua. Sebelumnya, Trump mengkritik Prancis melalui media sosial dengan menyebut tidak membantu dalam perang Iran. Kritik ini muncul setelah Prancis menolak mengizinkan pesawat menuju Israel membawa perlengkapan militer melintasi wilayah udaranya. Trump mengaku akan mengingat perlakuan ini. Selain Prancis, Trump juga menyindir sekutu lain seperti Inggris. Sama seperti Prancis, Inggris menolak memberi bantuan kepada Amerika Serikat menghadapi Iran. Pemerintah Prancis menegaskan tidak akan mengizinkan penggunaan wilayahnya untuk operasi berkaitan dengan serangan terhadap Iran. Prancis membuka kemungkinan dukungan terbatas membela sekutu. Macron menyambangi Jepang menyoroti dampak perang terhadap krisis energi global dan menyebut kedua negara menghadapi tantangan akibat situasi ini. Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menegaskan pentingnya menjaga keamanan di Selat Hormuz. Jepang sangat bergantung dari minyak Timur Tengah. 95% impor energi berasal dari kawasan Timur Tengah. Selat Hormuz merupakan jalur perairan penting dunia di blokade Iran sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat. Selat ini jalur perdagangan 20% pasokan energi dunia. Ya pemirsa, Iran membantah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim Iran mulai melunak dan mau diajak ke meja perundingan demi menghentikan konflik. Perang kolaborasi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memasuki bulan kedua.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran mulai melunak dan mau diajak ke meja perundingan demi menghentikan perang masuk bulan kedua. Iran dengan tegas membantah pernyataan Trump. AFP melaporkan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghai pada Rabu 1 April 2026 menyatakan pernyataan Trump tentang permintaan Iran untuk gencatan senjata adalah salah dan tidak berdasar. Bantahan ini adalah untuk kesekian kalinya disampaikan Iran setelah Amerika Serikat berkolaborasi dengan Israel menyerang Iran sejak Sabtu 28 Februari 2026. Sebelumnya, Trump menyatakan bernegosiasi dengan Iran menghentikan peperangan. Trump mengisyaratkan sikap Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mulai melunak. Selain itu, Trump menerangkan Selat Hormuz akan dibuka. Jika jalur pelayaran minyak global ini tak kunjung terbuka, Amerika Serikat menggempur Iran hingga rata dengan tanah. Selain itu, Trump menerangkan Selat Hormuz akan dibuka. Jika jalur pelayaran minyak global ini tak kunjung terbuka, Amerika Serikat menggempur Iran hingga rata dengan tanah. Trump meyakini perang ini sekitar 4 hingga 6 pekan. Kini, perang memasuki bulan kedua, Amerika Serikat dan Israel bergabung menggempur ke Iran sejak Sabtu, 28 Februari 2026. Sementara itu, Iran menegaskan pihaknya menanti operasi darat yang akan dilakukan Amerika Serikat. Tehran sesumbar invasi darat Amerika Serikat akan menjadi kesalahan fatal bagi militer Washington karena Iran memiliki spesialisasi dalam pertempuran darat jauh lebih baik. Pemerintah Iran menegaskan pihaknya menanti operasi darat yang akan dilakukan Amerika Serikat. Teheran sesumbar Washington tidak akan memiliki nyali melancarkan serangan darat ke Iran. Diberitakan Al Jazeera, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan Iran menunggu momentum invasi darat Amerika Serikat untuk membuktikan kemampuan pertahanan Teheran di medan tempur. Abbas Araghchi memperingatkan serangan ini akan menjadi kesalahan fatal bagi militer Amerika Serikat karena Iran memiliki spesialisasi dalam pertempuran darat yang jauh lebih baik. Araghchi turut menginformasi, saat ini masih terjadi pertukaran pesan antara Teheran dan Washington. Pesan-pesan disampaikan melalui perantara negara kawasan maupun lewat utusan khusus Amerika Serikat, Steve Witkoff. Sikap keras Iran ini didasari ketidakpercayaan terhadap komitmen diplomasi Amerika Serikat. Iran menilai Washington tidak memiliki kejujuran dalam berunding. Ini merujuk saat penarikan diri Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir 2015. Iran justru diserang 2 kali saat proses negosiasi dengan Washington sedang berlangsung. Informasi lainnya kami hadirkan usai jeda. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Iran memiliki negara-negara yang menjadi sahabat karibnya. Bahkan ketika Iran dibombardir oleh Amerika Serikat dan Israel, ada negara yang turut membantu Iran melakukan serangan. Lantas siapa saja negara yang menjadi teman dekat Iran? Berikut informasinya untuk Anda. Iran memiliki kedekatan dengan sejumlah negara saat ketegangan konflik melanda kawasan di Timur Tengah. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan Teheran hanya mengizinkan kapal dari negara-negara sahabat bisa melintasi Selat Hormuz. Sejumlah negara jadi teman dekat diberi lampu hijau, termasuk China, Rusia, Irak, dan Pakistan. Selain itu, Korea Utara juga menjalin kemitraan strategis dengan Iran sejak lama. Al Jazeera melaporkan Rusia dan Iran menandatangani perjanjian kemitraan strategis pada Januari 2025 dari perdagangan, kerjasama militer, budaya hingga pendidikan. Kedua negara melakukan latihan militer gabungan di Samudra Hindia pada akhir Februari 2026 atau sepekan sebelum Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Ketika perang dimulai, Rusia tidak berkewajiban menanggapi karena dalam perjanjian tidak mencakup pertahanan bersama. Pada 2021, China dan Iran menandatangani kesepakatan kerjasama 25 tahun bertujuan memperluas hubungan di berbagai sektor termasuk energi, serta mengaitkan Iran dengan Belt and Road Initiative China. Kesepakatan dirancang sejak Presiden China Xi Jinping mengunjungi Iran pada 2016. Keduanya menyepakati peningkatan perdagangan bilateral lebih dari 10 kali lipat menjadi 600 miliar dolar Amerika Serikat dalam dekade berikutnya. Ini terjadi saat Iran dan China sama-sama berada di bawah sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat. Dilansir DW atau Deutsche Welle, Korea Utara dan Iran menjalin hubungan erat dengan Iran sejak revolusi 1979, termasuk pengembangan teknologi dan senjata nuklir. Sejak 1980-an, Pyongyang berperan sebagai perantara perdagangan senjata dengan negara-negara blok komunis lain dan memasok sistem rudal buatan domestik ke Iran serta menyediakan instruktur militer melatih pasukan Iran.
Anadolu Agency melaporkan Iran dan Irak menandatangani 14 perjanjian kerjasama bilateral sejak November 2024. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan perjanjian menandai awal dari perluasan kerjasama antara kedua negara bertetangga. Presiden Iran menyebutkan dirinya bersama Perdana Menteri Irak menyepakati pembentukan komite ahli dan penyusunan rencana strategis jangka panjang bertujuan memperkuat kerjasama antara Teheran dan Baghdad. Menurut The Independent, Pakistan menjalin hubungan yang stabil dengan Iran sebagai negara tetangga. Kedua pihak bentrok di sepanjang perbatasan pada Januari 2024, tetapi hubungan segera diperbaiki. Pakistan menyampaikan proposal Washington kepada Teheran sebagai perantara mengatasi konflik Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Iran memberi izin untuk kapal tanker Pakistan bernama Karachi melintasi Selat Hormuz. Iran dan Lebanon memiliki hubungan diplomatik dengan kedutaan besar di masing-masing negara. Sejak revolusi Iran tahun 1979, kedua negara memperdalam hubungan di tengah kontroversi di Lebanon dan luar negeri. Lebanon terseret ke dalam perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran ketika kelompok Hizbullah didukung Teheran melancarkan serangan terhadap Israel pada Senin 2 Maret 2026. Aksi ini sebagai balasan atas kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pada Sabtu 28 Februari 2026 akibat serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Serangan ini memicu serangan berkelanjutan. Kabar berikutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghina NATO sebagai macan kertas dan memberi sinyal ingin mengeluarkan Amerika Serikat dari NATO. Pernyataan Trump sebagai buntut pelampiasan karena negara-negara NATO tidak membantunya saat menghadapi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghina Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO sebagai macan kertas. Trump memberi sinyal Amerika Serikat akan keluar dari NATO. Pernyataan Trump sebagai buntut pelampiasan karena negara-negara anggota NATO tidak membantunya saat memerangi Iran. Hal ini disampaikan Trump kepada The Telegraph Selasa 3 Maret 2026. Trump sesumbar tidak pernah terpengaruh NATO. Menurut Trump, NATO hanya macan kertas termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Macan kertas menjadi sebutan bagi seseorang, pihak atau negara tanpa kuat mengancam atau berkuasa dari luar, namun sebenarnya lemah dan tidak efektif saat menghadapi tantangan. Trump sering sesumbar Amerika Serikat akan menarik dari NATO sejak di periode pertama memimpin Amerika Serikat. Trump sebelumnya meminta negara-negara sahabat termasuk Inggris untuk membantu Amerika Serikat melawan Iran dengan mengerahkan kapal atau pasukan ke selatan Hormuz. Namun, banyak anggota NATO menolak dan membuat Trump murka dan kecewa. Informasi lainnya, pemirsa, kelompok Houthi Yaman mengklaim kembali menembakkan rudal ke wilayah Israel. Houthi meluncurkan rudal pertama ke wilayah Israel pada hari ke-30 perang di Timur Tengah, Sabtu 28 Maret 2026. Houthi menyatakan dukungan dan loyalitas kepada Iran menghadapi serangan Amerika Serikat dan Israel. Kelompok Houthi Yaman mengklaim kembali menembakkan rudal ke wilayah Israel pada Rabu 1 Maret 2026. Mereka mengklaim serangan ini diluncurkan bersama dengan Iran dan Hizbullah. AFP melaporkan juru bicara militer Houthi Yahya Sari mengatakan kelompok Houthi melakukan operasi militer ketiga menargetkan sasaran musuh Israel dengan rentetan rudal balistik. Operasi dilakukan bersama dengan saudara-saudara mujahidin di Iran dan Hizbullah di Lebanon. Serangan ini merupakan serangan ketiga Houthi sejak perang di Iran pecah pada Sabtu 28 Februari 2026. Sebelumnya, militer Israel mengklaim menanggapi rudal yang diluncurkan dari Yaman. Warga diizinkan meninggalkan ruang-ruang perlindungan di semua wilayah negara. Media Israel melaporkan rudal berhasil dicegat dan tidak menimbulkan korban jiwa atau kerusakan. Dari Yaman, Houthi berpotensi mengganggu pengiriman barang melalui Laut Merah, seperti mereka lakukan pada puncak perang Israel di Gaza. Kelompok Houthi mengancam pelayaran melalui Laut Merah dan terusan Suez mengharuskan kapal melewati selat sempit di lepas pantai Yaman. Sebelumnya, Houthi meluncurkan rudal pertama ke wilayah Israel pada hari ke-30 perang di Timur Tengah, Sabtu 28 Maret 2026. Houthi menyatakan dukungan kepada Iran menghadapi serangan Amerika Serikat dan Israel. Meski berisiko tinggi bagi posisi mereka di Yaman, serangan ini dianggap sebagai bentuk loyalitas kepada Iran. Beralih ke kabar lain, pemirsa, 3 prajurit TNI gugur bertugas sebagai penjaga keamanan PBB atau UNIFIL gegara serangan Israel di Lebanon. TNI dan PBB memberikan santunan, nilainya tembus miliaran rupiah. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memberi santunan ke ahli waris TNI yang gugur dalam bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian di Lebanon atau UNIFIL.
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan Indonesia menjamin seluruh hak dan masa depan prajurit yang gugur dalam bertugas di UNIFIL, serta total santunan mencapai 1,8 miliar rupiah. Lebih jauh akan diberikan KPLB atau kenaikan pangkat luar biasa kepada seluruhnya dan hak-hak yang lain dari ASABRI atau asuransi sekitar 350 juta rupiah. Hal ini disampaikan Panglima TNI di Cimahi, Jawa Barat pada Rabu 1 Maret 2026. Selain itu, Indonesia memberi beasiswa pendidikan sebesar 30 juta rupiah per anak almarhum dengan komitmen pengawalan proses sekolah hingga dewasa, serta santunan risiko kematian khusus 450 juta rupiah dan dana perawatan jenazah 7,5 juta rupiah. TNI juga akan memberi gaji penuh sebesar 100% selama 12 bulan ke depan, ditambah tabungan hari tua selama bertugas. Tabungan wajib perumahan Angkatan Darat senilai 20 jutaan rupiah, personal asiden sebesar 10 juta rupiah, dan santunan kematian dari PBB sebesar 1,2 miliar rupiah. Sebelumnya, 3 anggota TNI bertugas di UNIFIL gugur gegara serangan Israel ke Lebanon. 2 anggota TNI yakni Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan gugur terkena ledakan di dekat Bani Hayan pada Senin 30 Maret 2026. Sehari sebelumnya, Minggu 29 Maret 2026, 1 anggota TNI Fahrizal Ramadan gugur gegara ledakan proyektil di sekitar Ahjid Al-Qushair. Sejak awal Maret 2026, Israel menggempur Lebanon, terutama Lebanon Selatan, dengan dalih menargetkan aset Hizbullah. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali dengan informasi Yordania Permata Timur Tengah. Tetap saksikan Mata Dunia. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, Yordania, sebuah negeri di jantung Timur Tengah kaya akan sejarah ribuan tahun, keajaiban alam, dan keramahan penduduknya. Di Yordania bisa menikmati beberapa destinasi wisata unggulan. Seperti apa keunggulannya? Berikut informasi selengkapnya. Aman. Ibu kota Yordania adalah perpaduan unik antara masa lalu dan masa kini. Dari kejauhan, bangunannya serba putih membuat kota ini dijuluki The White City. Namun aman bukan hanya tentang sejarah. Di Rainbow Street, wisatawan bisa menikmati kafe-kafe modern, seni mural di dinding, hingga galeri seni kontemporer. Dari Aman kita menuju Petra. Petra, Rose City adalah mahakarya bangsa Nabatean. Memahat keindahan dari tebing batu merah muda. Untuk mencapainya, pengunjung bisa melewati Sik, lorong sempit sepanjang 1,2 km. Rasa penasaran kian memuncak, hingga tiba-tiba tersingkap Al-Khazneh atau Treasury, merupakan ikon Petra yang sangat menakjubkan. Petra menyimpan monasteri atau Eddeir, bangunan megah di puncak bukit, hanya bisa dicapai dengan mendaki 800 anak tangga. Meski lelah, panorama dari atas membayar semua rasa penat. Tak heran jika UNESCO menetapkan Petra sebagai warisan dunia dan dunia mengakuinya sebagai salah satu dari New Seven Wonders. Petra bukan sekedar tempat wisata, tetapi perjalanan spiritual ke masa lalu. Selamat datang di Wadi Ram. Gurun yang dijuluki Valley of the Moon. Hamparan pasir merah dan tebing-tebing batu menjulang menjadikannya pemandangan bak planet lain. Tak heran, Hollywood memilihnya sebagai lokasi syuting film The Martian dan Dune. Pesona Wadi Ram bukan hanya pada lanskapnya saja. Disinilah wisatawan bisa menyelami budaya Baduy, menunggang unta, minum teh hangat di tenda tradisional, hingga menyantap hidangan zarb, yaitu daging dan sayuran yang dimasak perlahan di bawah pasir gurun. Yang paling menakjubkan ketika malam tiba, langit Wadi Ram berubah menjadi panggung galaksi. Ribuan bintang menghiasi langit tanpa polusi cahaya, menghadirkan pengalaman astronomi alami yang tak terlupakan.
Perjalanan berakhir di Laut Mati. Titik terendah di muka bumi, lebih dari 400 meter di bawah permukaan laut. Airnya 10 kali lebih asin dari lautan biasa, yang membuat siapapun bisa mengapung tanpa usaha. Sebuah sensasi menjadi momen ikonik bagi wisatawan. Sementara lumpurnya yang kaya mineral dipercaya mampu menyegarkan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Tak hanya tempat wisata, Laut Mati adalah anugerah alam yang unik, sebuah keajaiban yang tak bisa ditemukan di belahan dunia lain. Yordania adalah negeri yang mampu membawa melintasi waktu, dari hiruk-pikuk aman, megahnya Petra, romantisme Wadi Ram, hingga terapi alami Laut Mati, semua berpadu menjadi perjalanan yang tak terlupakan. Yordania bukan hanya destinasi wisata, melainkan pengalaman hidup. Sebuah negeri yang mengajarkan betapa indahnya pertemuan antara sejarah, alam, dan budaya manusia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Selanjutnya ada kabar gembira bagi penggemar musik rock di tanah air. Band metal asal Amerika Serikat Avenged Sevenfold kembali menyapa penggemar Indonesia melalui konser stadion yang akan digelar di Jakarta International Stadium pada 10 Oktober 2026. Band metal asal Amerika Serikat Avenged Sevenfold kembali menyapa penggemar Indonesia. Promotor Rival Entertainment mengumumkan kedatangan Avenged Sevenfold melalui media sosial mereka pada Selasa 31 Maret 2026. Konser menjadi momen kembali band ini ke Jakarta setelah lama dinantikan para penggemar, dikenal dengan sebutan Deathbed Army. Jakarta International Stadium atau JIS dipilih sebagai lokasi konser. Ini menandakan skala pertunjukan lebih besar dibandingkan penampilan sebelumnya. Penjualan tiket akan dimulai melalui Deathbed Presale pada 6 April 2026 pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Sementara penjualan umum atau General Sale dijadwalkan 2 hari setelahnya, yaitu 8 April 2026 pada jam yang sama. Para penggemar diimbau membeli tiket hanya melalui situs resmi guna menghindari penipuan. Antusiasme fans diprediksi tinggi mengingat basis penggemar Avenged Sevenfold di Indonesia termasuk salah satu terbesar di Asia. Dengan setlist lagu-lagu andalan serta kemungkinan membawa materi baru, konser ini diperkirakan menjadi salah satu pertunjukan musik internasional terbesar di Jakarta pada 2026. Para penggemar mulai menghitung mundur menuju hari konser. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini, terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.